Pada suatu hari, Nyonya Dian datang bersama suaminya Tuan Anton ke BPM Bidan Utami untuk berkonsultasi mengenai alat kontrasepsi yang dipakainya saat ini. Nyonya Dian mengeluh bahwa dia mengalami ketidaklancaran haid, bahkan tidak haid sama sekali setelah dia memakai alat kontrasepsi suntik 3 bulan. Rencananya Nyonya Dian ingin mengganti alat kontrasepsi yang dipakainya saat ini di BPM Bidan Utami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk dulu, Bu. Saya Bidan Utami. Ibu siapa namanya, Bu? Kan Bu, nama saya Dian. Kalau nama Bapak siapa? Perkenalkan Bu, nama saya Anton. Baik Ibu. Ibu dan Bapak ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Bidan, akhir-akhir ini saya merasa mengeluh karena haid saya tidak lancar Bu. Sebelumnya Ibu memakai alat kontrasepsi apa? Dan saya memakai alat kontrasepsi suntik KB yang 3 bulan Bu Bidan. Begitu, hal yang sedang terjadi pada Ibu saat ini merupakan efek samping dari pemakaian KB suntik yang 3 bulan, Bu. Oh begitu ya Bu Bidan, berarti istri saya baik-baik saja kan Bu? Hal-hal seperti ini sering dikeluhkan oleh ibu-ibu yang memakai KB 3 bulan. Jadi, hal ini tidak berefek samping dan tidak apa-apa. Memangnya efek samping dari pemakaian suntik KB yang 3 bulan tersebut apa-apa aja ya Bu Bidan? Begini Ibu dan Bapak, ada beberapa efek samping dari suntik KB yang 3 bulan. Yang pertama, ada perdarahan, itu terjadi karena adanya penebalan lender cervix. Yang kedua, ada bertambahnya berat badan. Itu dikarenakan adanya hormon pada suntik KB ini memicu tubuh sehingga menyebabkan lapar dan membuat ibu sering makan. Dan yang ketiga, dapat bisa menyebabkan kepala sering sakit dan juga perubahan siklus pada haid ibu. Seperti yang saat ini yang ibu rasakan, ibu tidak datang haid sama sekali kan? Begitu ya Bu Bidan. Terus apa solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut Bu Bidan, dan bagaimana cara penggunaannya? Untuk kasus yang ibu alami saat ini, kan sepertinya ibu tidak merasa nyaman dengan alat kontrasepsi yang ibu pakai saat ini. Sebaiknya saya anjurkan ibu untuk berpindah ke alat kontrasepsi lain. Contohnya seperti pil KB ini, seperti pil KB. Ibu bisa menggunakan pil KB agar haid ibu lancar. Samping hal tersebut Bu Bidan? Untuk pemakaian pil KB ini juga memiliki efek samping. Efek sampingnya seperti nanti ibu akan merasa mual. Yang kedua ada sakit kepala ringan. Biasanya kalau bagi ibu-ibu yang tidak cocok memakai pil KB ini, dan juga ada nyeri di daerah payudara ibu. Setelah itu untuk menghindari biar ibu tidak mual setelah minum pil KB-nya, ibu bisa membarengi dengan makanan. Minum dulu pil KB-nya baru ibu makan. Ada juga kekurangan dari pil KB ini. Kebanyakan ibu-ibu datang ke sini mengeluhkan kalau pemakaian pil KB-nya tidak teratur karena kadang sibuk bekerja, jadi ibunya sering lupa untuk meminum pil KB-nya, sehingga hari ini minum, besok tidak minum, besok minum dan tidak minum lagi, sehingga ibu tidak melanjutkan minum pil KB-nya dengan teratur. Jadi kebanyakan ibu-ibu memilih untuk pindah ke alat kontrasepsi yang lain. Dan saya sendiri pernah menggunakan suntik KB, pil KB, tapi malah berat badan saya makin naik Bu Bidan. Gimana? Berarti sebelumnya ibu sudah menggunakan pil KB. Jadi berat badan ibu makin naik gara-gara menggunakan pil KB. Bisa jadi saja itu karena hormon ibu tidak cocok memakai pil KB. Jadi hal itu tidak terlalu mengganggu. Kalau rasanya ibu tidak
tidak cocok dengan pil KB, ibu boleh beralih ke alat kontrasepsi yang lain. Oh, jadi gitu. Masalahnya gini Bu Bidan, saya orangnya pelupa Bu Bidan. Nanti saya lupa minum pilnya tuh. Terus gimana solusinya lagi tuh Bu Bidan? Ada solusi yang lain, seperti suntik KB yang 1 bulan. Kalau suntik KB yang 1 bulan ibu mau menggunakannya? Terus untuk efek sampingnya gimana Bu Bidan? Efek samping dari penggunaan suntik 1 bulan ini hampir sama dengan suntik yang 3 bulan. Seperti yang ibu rasakan saat ini, kadang tergantung dengan hormon, ada yang cocok, ada yang tidak. Ada juga kebanyakan yang bilang suntik KB 1 bulan ini haidnya lancar. Beberapa penggunaannya, berarti ada sebagian pengguna suntik KB yang 1 bulan ini ada yang tidak haid ya Bu Bidan? Memang Bu, biasanya itu tergantung dari hormon kita masing-masing. Ada yang cocok dengan suntik KB yang 1 bulan, ada yang tidak cocok. Tapi jika ibu mau saran yang lain, alat kontrasepsi yang lainnya juga ada seperti implan atau sering dibilang susu. Nanti pemasangannya di bagian lengan, dan juga ada kondom. Ini biasanya bapaknya yang pakai. Cara pemasangannya gimana tuh Bu Bidan? Efek samping dari pemakaian implan ini hampir sama dengan alat kontrasepsi lainnya. Cuma implan ini jangka waktu pemakaiannya itu selama 3 tahun. Dan pemasangannya itu kita lakukan pembedahan di bagian lengan kiri bagian atas. Oh, berarti harus dilukai gitu ya Bu Bidan ya? Iya, saat pemasangan implan harus dilukai karena pemasangan implan itu kita lakukan di lengan, di bagian bawah kulit kita. Jadi harus kita lukai terlebih dahulu. Apa tidak ada alternatif lain Bu yang tidak memiliki efek samping yang banyak? Ada Bu, gimana kalau ibu lakukan pemasangan IUD atau spiral saja? Karena IUD ini tidak memiliki banyak efek samping. Dan juga jangka waktu pemasangannya ini selama 5 tahun. Cara pemasangannya gimana tuh Bu Bidan? Pemasangan IUD ini kita lakukan di dalam rahim. Bisa ibu lihat di sini. Ini gambar pemasangan IUD-nya seperti ini. Ini bagian vagina kita dan IUD-nya nanti diletakkan di bagian rahim ibu. Seperti ini Bu, bisa ibu lihat. Nanti sebelum ibu melakukan pemasangan IUD-nya, nanti kita lakukan pengukuran rahim ibu terlebih dahulu. Jika rahim ibu pendek, kita tidak bisa melakukan atau pemasangan IUD. Oh, begitu. Kalau begitu, saya sepertinya akan memilih memasang IUD saja deh Bu Bidan. Gimana menurut Bapak? Kalau Bapak terserah Ibu saja mana yang aman untuk Ibu pakai, Bapak setuju Bu. Baik Bu Bidan, sepertinya saya memilih memasang IUD saja deh Bu Bidan. Kalau untuk pemasangannya di mana ya Bu ya? IUD ini bisa ibu lakukan di rumah bidan jika bidan tersebut sudah melakukan pelatihan IUD-nya, dan di puskesmas juga bisa, di rumah sakit juga bisa untuk melakukan pemasangan IUD. Saya akan memasang IUD di tempat Ibu saja Bu. Dan terima kasih Bu atas penjelasan yang Ibu sampaikan tadi. Saya dan suami saya sudah merasa paham dan lega karena bisa memilih KB yang tepat. Kalau begitu, saya dan suami saya pamit pulang dulu ya Bu. Besok saya akan kesini lagi Bu untuk pemasangan IUD KB-nya Bu. Iya, besok ibu datang saja ke sini karena besok saya di rumah saja. Sampai bertemu besok ya Bu.